Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sekarang kita memasuki bab 2, yaitu belajar surah Al-Qadar. Simak ya dengan sebaik-baiknya, sebab kalian akan diberi tugas yaitu mencatat materinya dan nanti di akhir menjawab pertanyaannya. Juga yang paling penting dan utama adalah semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama akan kita pelajari yaitu bagian A, membaca surah Al-Qadar. Mari kita membaca surah Al-Qadar ini dengan berusaha tartil dan fasih. Simak ya dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, begitulah kira-kira cara membaca surah Al-Qadar. Semoga kalian dapat lebih baik lagi dari contoh ini. Amin. Selanjutnya kita memasuki bagian B, yaitu mengartikan atau menerjemahkan surah Al-Qadar. 1. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 4. Pada malam itu turun para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, ini bagian C, memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Anak-anak, surah Al-Qadar itu di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-97, yaitu setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Nama Al-Qadar diambil dari ayat pertama yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di ujung ayat pertama ini ada kata Al-Qadar yang artinya kemuliaan. Surat Al-Qadar ini diturunkan di kota Mekah, oleh karena itu termasuk golongan surah Makkiyah. Sedangkan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Qadar ini adalah menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya diceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang setiap malamnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian siang harinya selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah. Hal ini ia lakukan terus-menerus selama 1000 bulan. Dan hal ini pula membuat kaum muslimin merasa takjub dan merasa ingin mengikutinya. Maka Allah menurunkan surah Al-Qadar yang di dalamnya menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar pahalanya jauh lebih baik dan lebih besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh laki-laki Bani Israel tadi. Nah, dengan demikian umat Islam diberikan semangat oleh Allah bahwa walaupun kita umat Nabi usianya pendek dibandingkan dengan usia umat terdahulu, seperti contoh Nabi kita pun usianya hanya 63 tahun, pasti umatnya pun tidak begitu jauh berbeda atau akan sama, maka kita jangan bersedih hati dan berputus asa, sebab Allah memberikan kepada kita suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang harus kita cari di bulan Ramadan atau yang harus kita temukan di bulan Ramadan untuk kita bersemangat beribadah pada malam itu sehingga kita mendapatkan pahala bahkan lebih baik daripada laki-laki Bani Israel tadi, yaitu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut setiap bulan Ramadan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak, ini isi kandungan per ayatnya. Ayat 1 menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dari Loh Mahfud ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Kemudian isi kandungan ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang ketakjuban terhadap Lailatul Qadar. Ayat 2 berisi pertanyaan dari Allah kepada Nabi Muhammad, apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi tidak mampu menjelaskannya. Maka Allah pula lah yang menjelaskannya pada ayat 3, yaitu bahwasannya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan jika oleh kita dipakai ibadah kepada Allah pada malam tersebut. Selanjutnya ayat keempat dan kelima maksudnya atau isi kandungannya yaitu tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat menjelaskan Allah mengutus para malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi guna mengatur segala urusan. Dan ayat 5 menjelaskan bahwa malaikat yang turun ke muka bumi tersebut mengucapkan salam atau mendoakan kepada setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut sampai terbit fajar. Subhanallah. Semoga kita dapat melakukannya dan dapat diberi oleh Allah kemampuan menemukan malam Lailatul Qadar dan beribadah di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini bagian terakhir tugas kalian, yaitu ayo menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Pertanyaannya ada 5. 1. Jelaskan asbabun nuzul surah Al-Qadar. Jadi nomor 1, tugas kalian menjelaskan sebab diturunkannya surah Al-Qadar. 2. Jelaskan pokok-pokok kandungan atau isi kandungan surah Al-Qadar. 3. Jelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, nomor 1, 2, dan 3 tadi sudah dijelaskan di atas. 4. Jelaskan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, kalau yang nomor 4 ini, kalau tidak ada tadi di atas, berarti kalian harus mencarinya
dari buku sumber lain ataupun dari Google atau dari YouTube atau dari siapa saja. Dan yang terakhir yang nomor 5 ini ada ilustrasi dulu yang harus kalian simak dan cermati agar kalian dapat menjawabnya, yaitu Haikal meyakini bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Sehabis salat Isya, Haikal tadarus Quran sampai larut malam. Jam 1 malam ia dibangunkan ayahnya untuk sholat tahajud. Ia bergegas bangun dan mengambil wudhu. Kemudian ia bersama ayahnya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Siangnya di madrasah ia tidak ikut sholat duhur. Ia yakin bahwa beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya berlipat ganda. Bagaimana pendapatmu terhadap Haikal yang melalaikan sholat duhur tersebut? Jelaskan. Nah, itulah 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Semoga kalian dapat menjawabnya sehingga dapat nilai yang bagus. Dan tugas ini akan diperiksa nanti pada pertemuan tatap muka yang seminggu sekali. Baik pertanyaannya maupun catatannya akan Ibu periksa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.